Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan di mana kita sudah memperingati akan kesengsaraan Tuhan, dan pada hari ini kita akan merayakan akan kemenangan Tuhan di mana Tuhan sudah menang dan bangkit dari kematiannya. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian Paskah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Allah berkata, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Gloria Patri. Pembacaan bersama yang terambil di dalam anak-anak yang taat. Saya akan bacakan, kemudian Bapak Ibu dan selanjutnya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kamu, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup di dalamnya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan.
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan. Kristus telah bangkit. Kita bersama-sama merayakan akan Kristus telah bangkit pada hari ini. Di dalam kemenangannya, Kristus bangkit. Bersehati di dalam doa. Doa sahabat pagi ini akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilakan. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang sungguh mengasihi kami dan Allah yang patut untuk kami sembah dan kami muliakan karena segala kuat kuasa-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk datang beribadah bersama-sama di hadapan-Mu karena kebesaran Tuhan dalam
Tuhan, kami berdoa Engkau kembali menutup pintu hati kami, membawa hati kami semakin mendekat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memberi diri kami untuk bekerja bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati setiap anak-anak yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya kuat kuasa Kudus-Mu untuk merapi setiap mereka, sehingga melalui pelayanan mereka ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu yang pada pagi hari ini juga, bahkan di sepanjang hari ini Tuhan, yang merayakan Paskah. Tuhan, anugerahi kami ketenangan, anugerahi kami keamanan, sehingga gereja-gereja semuanya boleh bersukacita menyambut kebangkitan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman dalam setiap mimbar-mimbar gereja. Pakai mereka Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di rumah-rumah Tuhan, mereka boleh diberkati, mereka boleh dikuatkan imannya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga percaya bahwa bangsa kami telah memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pakai setiap kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja-Mu, bahkan setiap orang-orang Kristen yang terlibat dalam setiap pemerintahan yang ada di negara kami. Pakai kami untuk menjadi terang-Mu, menjadi pembawa berita kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan membuka Alkitab yang terambil di dalam Keluaran 12 ayat 29 sampai 51. Saya akan bacakan untuk yang ke-29, kemudian Bapak Ibu dan selanjutnya. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat Mesir berhati kepada bangsa itu, sehingga meminta mereka, demikianlah mereka meramasi orang Mesir. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing, domba dan unta. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya.
Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asing, tetapi tidak seorang pun yang tidak disunat atau boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Ayo persilakan untuk kembali. Kristus hidup. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan. Kepada Tuhan, doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Bagio. Kami persilakan. Amin. Terima kasih. Persilakan untuk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto. Namun untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita dimampukan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, dimampukan oleh Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan terlalu besar. Dengan darah-Mu
Tuhan, sungguh-sungguh telah kulihat bukti kasih-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal dengan darah Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Pengorbanan Tuhan sudah curahkan pada Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan telah menebus dosa-dosa Bapak, Ibu. Bahkan Tuhan telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Dan pada hari ini kita akan merayakan kemenangan akan Tuhan. Sebab aturan tempat kami persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh karya-Mu di dalam kehidupan kami, untuk seluruh kasih-Mu di dalam hidup setiap kami. Dalam segala keadaan kami, dalam segala pergumulan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati yang telah mengalahkan kuasa maut. Itulah yang menjadi iman dan pengharapan kami Tuhan, yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau karuniakan di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami alami, kami mau terus belajar untuk menyandarkan hidup kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan akan kami renungkan. Sebuah kisah yang tidak mudah untuk kami pahami, namun kami mau belajar untuk mengerti Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Engkau adalah Allah yang akan membebaskan, dan Engkau Allah yang senantiasa melihat akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan, agar melaluinya kami boleh bertumbuh dalam iman dan juga pengenalan kami akan Engkau. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Urapi bibir mulutnya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Kalau hari Jumat kemarin kita belajar tentang Paskah umat Israel, dan kemudian dilanjutkan pada pembacaan hari ini, kita semakin memahami makna daripada Paskah itu sendiri di dalam, baik dalam kehidupan umat Israel maupun juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen hari ini. Mengapa kita merayakan Paskah, kemudian mengapa kita itu ibadahnya itu pada hari pertama minggu itu, ya, hari pertama minggu itu di dalam kalender orang Yahudi, hari pertama minggu itu adalah hari apa? Hari Minggu, ya, karena hari ketujuh mereka adalah hari Sabat, ya, hari Sabat, yaitu hari yang jatuh pada hari Sabtu. Nah, kita akan sama-sama merenungkan satu tema di dalam bagian yang kita baca tadi dari Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 51. Ini kelanjutan dari
khotbah ataupun renungan hari Jumat kemarin, dan tema yang saya berikan adalah bebas untuk beribadah. Bebas untuk beribadah. Kita akan membaca satu ayat yang akan menjadi fokus renungan kita pada pagi hari ini, ayat 31. Minta tolong Ernest bisa ditayangkan yang ayat 31. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Sekali lagi, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Sekarang satu pertanyaan, untuk apakah bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, dari ayat ini, ya. Nah, dari ayat ini, jawabannya apa? Untuk apa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Untuk apa, saudara-saudara? Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi itulah tujuan utama kenapa Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan untuk keluar dari tanah Mesir. Tujuannya adalah untuk beribadah. Di dalam ayat ini dikatakan, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Kenapa demikian? Kenapa Fir'aun berkata kepada Musa dan Harun, pergilah, beribadahlah kepada Tuhanmu? Karena secara konsisten di dalam kitab Keluaran, setiap kali Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun, mereka selalu meminta, biarkanlah bangsaku, yaitu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah umat Israel keluar ke padang gurun untuk beribadah. Itu secara konsisten, lebih dari 12 kali disebutkan di dalam kitab Keluaran. Jadi tujuan utama bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, adalah supaya mereka beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kebebasan ataupun bebas ataupun merdeka. Kalau ditanya kapan sih bangsa Israel itu merdeka, ya sebetulnya di dalam konteks ini bangsa Israel itu merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari perbudakan. Tapi bangsa Israel kan masalahnya adalah ya dari zaman ke zaman, ketika mereka tidak taat, mereka dibuang oleh Tuhan, mereka diperbudak oleh bangsa lain. Nah, sehingga kalau secara sejarah dalam dunia itu, sejarah kemerdekaan Israel itu tahun 1948, ya duluan Indonesia begitu. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang kebebasan, setiap orang pasti menginginkan adanya kebebasan di dalam hidupnya karena merasa terbelenggu, merasa terikat, merasa tidak bebas, sehingga merindukan kebebasan tersebut. Karena dengan kebebasan dia berharap dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa dibatasi oleh segala sesuatu yang mungkin selama ini mengikatnya. Nah, saudara, beberapa tahun belakangan ini, sekitar 2020-2021, saya mendapatkan kesempatan beberapa kali untuk menyampaikan firman Tuhan ataupun berkhotbah di lapas kelas 2 Purwokerto yang ada di mana itu daerahnya itu ya. Ya di sebelah rumah sakit Margono itu yang masuk ke dalam. Nah, beberapa kali saya ke sana dan saya melihat bahwa jemaat yang ada di dalamnya itu ya orang-orang yang memang menginginkan, merindukan kebebasan. Karena ketika mereka ada di sana, mereka kena kasus dengan berbagai macam kasus, baik itu narkoba, baik itu pencurian, dan juga kasus-kasus yang lainnya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam rumah tahanan ataupun ke dalam lembaga pemasyarakatan, mereka memiliki status baru, yaitu yang namanya warga binaan. Itu adalah sebuah status sosial yang sangat-sangat tidak enak. Ya, warga binaan menjadi warga binaan. Jadi itu status mereka di sana sebagai warga binaan yang dibina. Kenapa? Ya karena dia melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara sehingga mereka berurusan dengan hukum.
Saudara-saudara kita yang di sana, kenapa saya katakan saudara kita? Karena saya ketemu dengan jemaat di sana. Bukan jemaat kita, bukan. Tapi maksudnya sebagai orang Kristen, ya. Saudara-saudara kita sesama orang-orang Kristen yang kena kasus hukum, gitu kan. Saudara-saudara kita yang di sana, mereka merindukan kebebasan itu. Karena dengan kebebasan itu mereka bisa kumpul kembali bersama-sama dengan keluarganya, mereka bisa kembali untuk beraktivitas, walaupun mungkin ada stigma yang negatif yang melekat di dalam dirinya, sekalipun itu tidak mengenakan, tetapi mereka menginginkan kebebasan. Karena di dalam lapas tersebut mereka tidak bebas, mereka hanya hidup dengan komunitas yang ada di sana, mereka bertahun-tahun mendapatkan pembinaan di sana, dan hanya ketemu mungkin sebulan sekali, 2 kali dengan anggota keluarganya yang masih mau menengoknya, menjenguknya. Tapi kalau ada anggota keluarganya nggak ada mau menengok, ya bisa bertahun-tahun mereka tidak ditengok dan tidak tahu bagaimana kabar keluarganya. Nah, jadi saudara, ada sesuatu yang membelenggu ketika seseorang ataupun ketika orang itu ada di dalam penjara, ada di dalam situasi yang tidak mengenakan. Nah, demikian juga bangsa Israel. Tadi firman Tuhan dikatakan 430 tahun mereka ada di tanah Mesir. Mereka tidak memiliki kebebasan hidup sebagai sebuah bangsa. Yang beberapa kali saya sebutkan, mereka yang tadinya masuk pada zaman Yusuf, yang satu keluarga besar itu yang isinya sekitar 70-an orang, kurang lebih 70 orang. Tadi dikatakan di situ yang keluar dari Mesir malam itu adalah 600.000 orang laki-laki. Itu menunjukkan laki-laki yang dewasa, tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk perempuan. Jadi betapa banyaknya mereka, dan dikatakan menjadi sebuah bangsa yang begitu besar, dan karena ketakutan Mesir mereka menjajah, mereka memperbudak orang Israel. Dan sesungguhnya mereka bukan hanya diperbudak secara fisik, tetapi juga mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang hari Jumat kemarin saya katakan, mereka ada di tengah-tengah bangsa yang menyembah begitu banyak dewa. Yang Jumat lalu saya katakan bahwa setiap tulah-tulah itu menunjukkan dewa mereka, bahwa dewa mereka yang selama ini mereka sembah tidak bisa melindungi mereka. Ada dewa yang saya belum sempat catat namanya, misalkan dewa yang bentuknya kepala kayak binatang, bentuknya kayak lalat dan lain sebagainya, itu mereka sembah, ya, yang kayak nyamuk dan lain sebagainya, mereka sembah itu. Termasuk sungai Nil juga mereka sembah, ada dewanya. Dan ternyata semua dewa-dewa yang selama ini diandalkan oleh bangsa Mesir justru menimbulkan malapetaka, dipakai oleh Allah untuk menimbulkan malapetaka, yaitu tulah-tulah di dalam kehidupan bangsa Mesir. Dan tulah yang ke-10 ini adalah sebuah puncak bagaimana kekuatan ataupun kuasa Allah itu dinyatakan di tengah-tengah umat bangsa Mesir tersebut. Sehingga menimbulkan satu kengerian, satu ketakutan, satu duka cita yang sangat mendalam. Oke lah, dengan tulah-tulah yang lain mungkin mereka masih bisa menerima. Firaun masih bisa mengeraskan hatinya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Ketika di dalam ayat 29 dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun sebagai seorang raja yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, di mana yang ada di liang tutupan beserta segala anak sulungnya, anak hewannya, anak sulung hewan. Jadi saudara, ayat 29 ini mencatat sebuah peristiwa kematian dari orang yang memiliki kedudukan yang tertinggi di Mesir, yaitu Firaun sebagai seorang raja. Anak sulung laki-lakinya mati, sampai dengan orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki status sosial, yang hidup di dalam liang tahanan, tawanan yang paling rendah, anak sulung laki-lakinya mati, dan semua anak sulung binatang. Jadi saudara, dapat kita bayangkan betapa duka cita itu menyelimuti seluruh wilayah Mesir pada malam hari itu, kecuali anak-anak sulung orang-orang Israel atau bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat hati Firaun yang selama ini mengeraskan hatinya untuk membebaskan
untuk memberikan pembebasan kepada Israel. Akhirnya Tuhan lembutkan hatinya. Tuhan membuat hati Firaun yang tadinya dikeraskan sekarang dilembutkan. Supaya dengan segala ketulusan pada waktu itu dia membebaskan bangsa Mesir, sehingga dia memanggil Musa bersama dengan Harun supaya mereka berdua ini membawa seluruh umat Israel keluar dari tanah Mesir seperti yang mereka inginkan, yang mereka minta. Dan bawa semua hartamu. Bahkan juga Tuhan melembutkan, membuat hati orang-orang Mesir itu bermurah hati. Sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka minta ada emas, perak, kemudian kain dan lain sebagainya. Yang nanti ketika mereka ada di padang gurun itu dijadikan bahan-bahan atau peralatan-peralatan untuk mendirikan kemah suci. Nah, sehingga kita di sana bisa melihat ada istilah lumba-lumba, kain lumba-lumba. Dulu saya mikirnya itu terbuat dari kulit lumba-lumba, ternyata enggak. Itu salah satu jenis kain yang cukup baik gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi satu bahan untuk membuat membuat kemah suci. Jadi mereka merampas, dalam tadi dikatakan merampasi orang-orang Mesir. Dan orang-orang Mesir itu dengan segenap hati mereka, dengan ketulusan mereka memberikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Sehingga bangsa itu bisa keluar dengan membawa berbagai macam berbekalan. Nah, kenapa saya singgung sedikit? Kenapa di dalam bagian itu Firaun dibuat lembut, ya, dibuat tulus sepertinya begitu ya? Karena ternyata setelah bangsa Mesir itu keluar, ketika mereka menyeberangi laut merah yang dibelah oleh Musa itu, ternyata Firaun nggak rela. Mereka ngejar supaya apa? Supaya mereka balik menjadi budak lagi. Tetapi Firaun tenggelamkan di sana oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembebasan itu dibutuhkan supaya umat Israel ini dapat bebas untuk beribadah. Nah, hari Jumat kemarin saya katakan ataupun saya jelaskan bahwa apa yang dialami oleh umat Israel sebetulnya adalah sebuah simbol di dalam kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa perbudakan itu menyimpulkan, melambangkan perbudakan dosa. Bahwa seseorang yang dibelenggu atau diperbudak oleh dosa, dia tidak bisa bebas untuk beribadah. Nah, sehingga ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, mereka dibawa ke padang gurun, dipersiapkan oleh Allah supaya mereka memiliki kehidupan yang beribadah. Saudara, simbol itu apa? Ketika mereka diperbudak, dibebaskan, mereka melewati laut. Nah, laut ini adalah ketika mereka menyeberangi laut itu, ini adalah simbol baptisan. Simbol baptisan. Mereka dikeluarkan dari perbudakan dosa, kemudian mereka dibaptis oleh Allah melalui simbol ketika mereka menyeberangi laut Kolsom itu. Kemudian mereka beribadah di padang gurun. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, ketika kita menyadari bahwa dosa itu memperbudak kehidupan kita, kita tidak memiliki kebebasan. Kebebasan untuk hidup di dalam kemerdekaan untuk memuliakan Allah. Ketika saudara dan saya masih menjadi budak dosa, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah dosa. Termasuk dengan kebaikan-kebaikan. Karena orang memikir dengan berbuat baik dia tidak berdosa. Selama kita masih dikuasai oleh dosa, selama kita masih diperbudak oleh dosa, maka segala sesuatu yang kita hasilkan dalam kehidupan kita itu adalah dosa. Nah, sehingga membutuhkan pertobatan, saudara. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai penggenapan, sebagai anak domba Paskah yang bersumber daripada Allah, ia telah menyerahkan dirinya untuk disalibkan, mati pada hari Jumat kemarin, bangkit pada hari ini, hari Minggu.
adalah sebuah simbol bagaimana Yesus Kristus telah membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna kebangkitan Yesus Kristus adalah membebaskan kita dari kuasa maut, bebas dari kuasa dosa, sehingga kita yang hidup di dalamnya, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Karena apa yang diinginkan oleh dosa dengan apa yang diharapkan atau di dalam rencana Allah itu berbeda, saudara. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia menjadi budak dosa. Tetapi ketika manusia itu bertobat, meninggalkan segala dosanya, dia tidak lagi dalam kuasa dosa, tetapi dia adalah milik Kristus yang harus hidup di dalam kebenaran, yang harus hidup di dalam kekudusan, bebas untuk melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Jadi saudara, sebetulnya ketika manusia itu diperbudak oleh dosa, dia bebas berbuat dosa. Nangkep ya? Ketika manusia itu masih diperbudak oleh dosa, dia bebas berbuat dosa. Tetapi ketika dia bertobat, meninggalkan segala dosanya, dia tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi dia menjadi milik Kristus yang harus hidup di dalam kekudusan. Dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang yang sudah bertobat. Sekalipun orang-orang yang sudah bertobat ini bisa berdosa, tetapi dia tidak dikuasai oleh dosa. Tetapi dia ada di bawah kuasa kasih karunia Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, yang harus menjaga kekudusan hidupnya, yang bebas, sama-sama bebas melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Karena orang yang masih diperbudak oleh dosa, dia tidak bisa hidup kudus karena dia di bawah kuasa dosa. Saudara, kita perhatikan satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 tentang kemerdekaan Kristen. Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi ini adalah panggilan untuk setiap orang Kristen, setiap orang yang sudah percaya Kristus dan meninggalkan segala dosa-dosanya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara, inilah tujuan daripada kemerdekaan Kristen. Inilah tujuan daripada dibebaskannya kita sebagai manusia dari perbudakan dosa. Supaya di dalam hidup kita memuliakan Tuhan, kita hidup di dalam kemerdekaan Kristen kita untuk melayani seorang akan yang lain. Untuk beribadah melayani itu adalah ibadah itu adalah bentuk pelayanan kita. Bentuk pengabdian kita kepada siapa? Kepada Allah. Karena bangsa Israel diperbudak, dia dibebaskan supaya beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Jadi apapun juga yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Itulah ibadah. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita akan mampu mengasihi Tuhan. Dan juga bisa dan mampu mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita adalah orang-orang yang benar-benar bebas ketika kita sudah di dalam Kristus. Bebas melakukan kebenaran, bebas hidup di dalam kekudusan, bebas mengasihi sesama kita, bebas mengasihi pasangan hidup kita, kita bebas mengasihi anak-anak kita bebas mengasihi saudara-saudara kita. Bagaimanapun keadaan mereka, segala situasi kondisi mereka, kita mampu mengasihi mereka. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Karena kasih itu tidak memandang dosa. Sehingga setiap orang dapat kita layani,
Setiap orang dapat kita kasihi. Setiap orang dapat kita perhatikan. Dan kita bisa bergaul dengan semua orang. Kenapa? Karena kasih. Karena kasih Kristus itu untuk orang-orang yang berdosa. Yesus datang bukan sebagai dokter. Bukan mencari orang yang sembuh. Bukan orang yang tidak berpenyakit. Tetapi Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Dan itulah panggilan saudara dan saya. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai gereja hari ini. Saudara dan saya bebas untuk mengekspresikan kasih kita kepada sesama kita. Siapapun itu. Jangan pandang siapa mereka, bagaimanapun latar belakang kehidupan mereka, keburukan hidup mereka. Karena mereka adalah orang-orang ataupun saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan kita. Membutuhkan sentuhan kasih kita. Oleh sebab itu menjadi satu tanggung jawab yang tidak mudah untuk saudara dan saya di dalam kebebasan Kristen itu. Di dalam kebebasan hidup bersama-sama dengan Tuhan itu. Ada satu tanggung jawab yang besar untuk menjaga kekudusan hidup kita sendiri. Dan di sisi lain, kita juga harus menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik di dalam kehidupan kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang bebas untuk beribadah. Di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-31 tadi, sekali lagi di situ Fir'aun berkata kepada Musa dan Harun, "Bangun, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebebasan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yaitu bebas dari dosa. Supaya hidup saudara dan saya ini adalah satu kehidupan yang beribadah. Ibadah bukan hanya secara komuni, tetapi juga ibadah itu kita kerjakan secara pribadi. Artinya saudara, bahwa ketika kita masih diperbudak oleh dosa, kita itu tidak pernah datang kepada Tuhan. Kita tidak pernah memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Sementara Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang kudus. Mungkinkah di dalam segala keberdosaan kita datang kepada Tuhan? Kita tidak layak. Karena orang yang berdosa adalah orang yang memberontak kepada Allah. Mungkinkah kita orang yang memberontak kepada Allah, kita datang kepada Tuhan? Karena pemberontakan itu adalah bentuk perlawanan. Mau nggak kita datang kepada orang yang kita lawan? Pribadi yang kita lawan. Bermusuhan. Oke, nggak usah jauh-jauh. Misalkan dalam kehidupan kita ini kita bertengkar gitu. Misalkan suami istri bertengkar. Pernah ya bertengkar ya suami istri ya? Lu pernah ya? Pernah ya? Ngomong enggak sama suaminya atau istrinya? Kalau lagi bertengkar, udah selesai kan? Bertengkar udah selesai. Tapi setelah itu apakah langsung ngomong baik-baik? Enggak. Biasanya apa? Diem-dieman. Kita semua punya pengalaman itu. Bertengkar dengan saudara kita, entah masalah apalah. Kadang-kadang enggak masalah juga dicari-cari masalahnya begitu, menimbulkan pertengkaran. Ngomong enggak sama saudara kita? Enggak. Sampai pada satu titik tertentu mungkin kita baru menyadari kesalahan kita. Seperti itu gambarannya. Manusia yang berdosa adalah manusia yang memberontak kepada Allah, yang melawan. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah mereka mencari Allah? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Bersembunyi. Mereka malu. Mereka tidak berani ketemu dengan Tuhan. Itulah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita masih diperbudak oleh dosa, kita tidak berani ketemu Tuhan, kita akan lari dari Tuhan, kita akan malu ketemu dengan Tuhan, kita akan takut ketemu dengan Tuhan karena kita telah melanggar apa yang Ia tetapkan. Kita menjauh dari Tuhan.
Tetapi di Taman di Taman Eden itu, siapa yang berinisiatif untuk membangun hubungan yang telah rusak itu? Yaitu Tuhan sendiri. Tuhan datang ke taman itu dan digambarkan dalam bahasa manusia supaya kita paham, mengerti. Tuhan datang mencari, bukan Tuhan nggak tahu di mana mereka bersembunyi. Tuhan tahu, tapi itu adalah sebuah kisah yang digambarkan dalam bahasa manusia supaya kita mengerti. Tuhan turun ke taman itu mencari, memanggil. Hai manusia, di manakah engkau? Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia, untuk membangun kembali relasi itu. Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya supaya Allah itu memuliakannya. Dan di dalam kasihnya itulah Allah memulihkan hubungan dia dengan Adam dan Hawa yang telah rusak. Melalui apa, saudara? Yaitu melalui pengorbanan darah yang tercurah. Memang di dalam kejadian itu tidak ada darah yang tercurah dikatakan. Tetapi ketika Adam dan Hawa itu membuat cawat dari daun, apa yang Allah kerjakan? Allah mengganti cawat ataupun pakaian mereka yang dari daun itu dengan dari kulit binatang. Nah, binatang mau dikuliti apa nggak disembelih dulu? Ya kan? Gambarannya kan seperti itu. Ada darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa daripada Adam dan Hawa. Dan itu jugalah yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa, supaya mereka menyembelih, umat Israel menyembelih anak domba Paskah sebagai bentuk pertobatan mereka. Ada darah yang tercurah, dan darah itu Jumat kemarin ya kita sudah baca bersama-sama, dibubuhkan di ambang pintu, di kusen kiri kanan dan bagian atas. Ada darah yang tercurah sebagai bentuk penebusan dosa, pengampunan dosa. Dan kita lihat bahwa di dalam Kejadian Allah yang berinisiatif, di dalam Keluaran Allah yang berinisiatif menyelamatkan umat Israel. Demikian juga Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan kita sebagai manusia yang berdosa dengan Allah, supaya saudara dan saya memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, supaya saudara dan saya memiliki kebebasan untuk datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita. Kenapa? Karena relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kepada setiap kita, milikilah semangat kebebasan untuk beribadah itu. Kenapa? Karena untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosamu sudah diampuni. Kita dengan Allah tidak ada jarak lagi. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Ia mau supaya saudara dan saya mau memuji Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita ini kita mau sungguh-sungguh menjaga kekudusan itu. Karena hidup yang kita miliki bukan kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga yang hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan kalau Kristus hidup di dalam kehidupan kita, maka seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan Kristus. Sehingga bahasa populernya kita adalah Kristus kecil. Melalui kehidupan saudara dan saya, orang yang belum mengenal Kristus mengenal siapa Kristus melalui hidup saudara dan saya. Baik di dalam melalui ibadah kita, melalui kesaksian kehidupan kita sehari-hari, dan juga melalui seluruh aspek hidup kita. Kristus dimuliakan, Kristus dituhankan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting untuk saudara dan saya pahami, bahwa Kristus disalib untuk menggantikan kita di dalam menghadapi kematian kekal. Karena itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidup manusia. Kenapa manusia itu takut mati? Siapa yang gak takut mati di sini? Karena sebetulnya yang menakutkan bukan kematian itu sendiri,
Karena semua orang pasti mati. Fisik kita pasti mati, tubuh kita pasti mati. Lalu apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan adalah kematian kekal itu, keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya, yaitu kematian kekal itu. Itu yang ditakutkan. Karena kita sendiri tidak berdaya menghadapi kematian fisik kita. Kenapa manusia takut? Karena ketika dia tidak memiliki kepastian akan kehidupan yang kekal itu, itulah yang membuat dia ketakutan. Tetapi untuk setiap orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah memiliki iman yang menyelamatkan itu, kapan saja, di mana saja, dengan berbagai macam cara Tuhan memanggil kita, kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus Yesus Kristus? Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia. Allah yang mengambil rupa manusia. Untuk apa, saudara? Untuk menggantikan kita. Jadi fungsi ataupun makna dari kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah menggantikan kita. Untuk mengalahkan kematian kekal itu. Untuk menghadapi kematian yang kekal itu, yang ditakutkan oleh manusia. Kenapa harus Yesus Kristus? Di dalam korban Paskah penebusan itu, domba itu jantan, umur setahun, tidak bercacat celah. Tidak bercacat itu memang maknanya fisik, tetapi tidak bercacat celah. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus tanpa dosa. Sekarang selain Yesus, ada nggak manusia yang tanpa dosa? Tidak ada. Makanya Yesus satu-satunya yang layak menggantikan saudara dan saya, untuk mengorbankan dirinya yang dipersembahkan untuk Allah sebagai penebusan atas dosa-dosa saudara dan saya. Kalau Yesus bukan manusia tanpa cacat celah, dia tidak layak menggantikan saudara dan saya dan setiap orang yang percaya. Karena itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna sebagai korban penebusan dosa. Sehingga ketika Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, yang mati apanya, saudara? Tuhan mati, bukan Tuhan yang mati. Kemanusiaannya, tubuh kemanusiaannya yang mati. Nyawanya kemana? Nyawa setiap orang percaya kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di mana nyawa Yesus? Ada di dalam tangan Tuhan. Nyawa Yesus tidak masuk ke dalam dunia orang mati. Yang masuk ke dalam dunia mati adalah tubuhnya. Jadi itu maknanya, saudara, untuk menggantikan kita. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Bahwa dunia orang mati pun tidak sanggup mengalahkan Yesus Kristus. Disitulah yang menjadi pengharapan kita, bahwa kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah gambaran kebangkitan setiap orang percaya. Jadi itulah yang akan saudara dan saya alami, dan itu juga yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, yang sudah mati di dalam Kristus. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Karena orang yang mati di dalam Kristus, dia akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, artinya dia akan dibangkitkan sama seperti Kristus bangkit dari kematian dan mengenakan tubuh kekekalan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa Paskah yang kita boleh peringati pada hari ini, saya mengajak kepada setiap kita supaya kita dapat memahami bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Hidup saudara dan saya tidak dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh kasih karunia Allah, di mana saudara dan saya harus hidup
bebas untuk beribadah, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menolong kami, membimbing kami untuk semakin memahami dan mengerti makna pembebasan dari perbudakan dosa di dalam hidup kami sebagai manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami pelajari pada hari ini. Engkau mengingatkan pada setiap kami betapa pentingnya kebebasan dari perbudakan dosa itu, Tuhan. Sehingga kami boleh melihat, ketika kami kembali dari tempat ini, kami boleh melihat kisah ataupun membaca kisah selanjutnya daripada bangsa Israel yang telah Engkau bebaskan dari perbudakan di Mesir. Engkau memanggil mereka supaya mereka hidup taat beribadah kepada-Mu, Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati bagi kami, Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus-Mu berbicara dalam hati setiap kami masing-masing, mengingatkan pada setiap kami, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah merdeka dari perbudakan dosa, supaya kami mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, namun kiranya kebenaran firman-Mu terus berbicara dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Tarsia. Tuhan Yesus memberkati. Bukti dan kasih-Nya Tuhan sungguh luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara terberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Purwanto yang sudah menyampaikannya. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Untuk meresponi firman Tuhan pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan karena Dia hidup. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan doksologi. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Puji Allah superberkat, pujinya semua ciptaannya, pujinya malaikat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, sebab hidupmu sudah bebas dari perbudakan dosa, dan engkau dipanggil supaya engkau memiliki kehidupan yang beribadah, kehidupan yang boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan untuk warta pelayanan minggu besok, Minggu tanggal 16 April 2023, liturgis Ibu Henis, doa syafaat Saudari Leni, doa syukur Ibu Rasini, LCD Saudari Intan, pemusik Saudari Siska. Untuk persekutuan youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9. Dimohon Bapak Ibu yang mempunyai anak cucu, pagi ini anak-anak sekolah minggu ada perayaan Paskah, lomba hias telur. Kemudian untuk kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 6 sore, pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai pukul 12 siang, yang akan dilayani oleh Pendeta Hadi dan Evangelis Rita Purwanto. Kami mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga kehidupannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi yang pagi ini sudah memberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk saudari kita yang pada hari ini baru datang, khususnya Saudari Kristaning Tias dari Parakan. Tuhan sudah menyertai perjalanannya, pagi ini boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kami juga mengucapkan menyambut Ibu Heti pagi ini boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kami menunggu kedatangan selanjutnya dan juga adik Jemima. Kami mengucapkan selamat Paskah, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi Immanuel sambil berjabat tangan. Kebaktian selesai, mengambil waktu untuk bersaat teduh.